Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tugas menjadi lancar. Amin. Oke, yang pertama 1. Definisi kelas dan metode utama baris 1 sampai 2. Public class. Demo dasar mendefinisikan sebuah kelas publik bernama demo dasar karena file yang digunakan adalah demo dasar TIG Java. Terlihat di tab di atas, ini adalah konvensi penamaan yang benar dalam Java. Selanjutnya, public static void main atau string args ini adalah metode utama atau method ini adalah titik masuk atau entry point dari setiap aplikasi Java yang berdiri sendiri. Selanjutnya, public metode dapat dipanggil dari luar kelas. Selanjutnya, static metode dapat dipanggil tanpa harus membuat instance atau objek dari kelas demo dasar. Selanjutnya, void metode tidak mengembalikan nilai apapun setelah selesai. Selanjutnya, main nama metode yang baku atau standar untuk titik entry. Selanjutnya, string args parameter yang memungkinkan program menerima argumen dari baris perintah saat dijalankan. 2. Deklarasi dan inisialisasi variabel baris 3 sampai 4. Ini adalah tipe data primitif dalam Java yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat atau integer. Bilangan A dan bilangan B ini adalah nama variabel. Selanjutnya, sama dengan 10 dan 3 ini adalah proses inisialisasi, yaitu memberikan nilai awal pada variabel tersebut. Selanjutnya, bilangan A sekarang menyimpan nilai 10. Selanjutnya, bilangan B sekarang menyimpan nilai 3. 3. Perhitungan dan penyimpanan hasil baris 5 sampai 7. Selanjutnya, baris 5 penambahan hasil tambah sama dengan underscore 3. Variabel bernama hasil tambah dideklarasikan sebagai tipe int. Bilangan A plus bilangan B melakukan operasi penambahan 10 plus 3 sama dengan 13. Hasil tambah menyimpan nilai 13. Selanjutnya, baris 6 pembagian atau dengan tipe data ganda. Selanjutnya, double hasil bagi sama dengan variabel bernama hasil bagi dideklarasikan sebagai tipe double. Double adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan pecahan atau floating point dan memiliki presisi ganda. Selanjutnya, bilangan A atau bilangan B melakukan operasi pembagian 10 atau 3. Penting masalah konversi tipe data atau tipe casting karena kedua operan bilangan A dan bilangan B adalah int atau bilangan bulat. Java akan melakukan pembagian integer. Hasil dari 10 3 dalam pembagian integer adalah 3 atau sisa desimal diabaikan. Nilai 3 ini kemudian disimpan ke dalam variabel double hasil bagi. Meskipun tipe datanya double, nilai yang disimpan adalah 3.0, bukan 3.333. Untuk mendapatkan hasil 3.333, salah satu operan harus secara eksplisit diubah menjadi double. Misalnya, double hasil bagi sama dengan dalam kurung double bilangan A atau bilangan B. Selanjutnya, hasil dalam kurung sesuai kode hasil bagi
menyimpan nilai 3.0. 4. Mencetak output ke konsol atau baris 9 sampai 13. Kode ini menggunakan sistem tick out, tick print untuk menampilkan informasi. Selanjutnya, operator konkatenasi dalam kurung plus. Dalam operasi print, operator plus berfungsi sebagai operator konkatenasi string atau menggabungkan teks ketika salah satu operannya adalah string atau teks di dalam tanda kutip. Baris 9 dan 10 atau mencetak nilai dari bilangan A atau 10 dan bilangan B atau 3 dengan label yang jelas. Selanjutnya, baris 12 mencetak hasil penambahan yaitu 13. Baris 13 mencetak hasil pembagian yaitu 3.0 dalam kurung sesuai dengan perilaku pembagian integer yang telah dijelaskan. Selanjutnya, ilustrasi output program. Jika kode ini dieksekusi dengan benar atau dengan mengabaikan potongan sinteks error di baris 8 dan 11 yang tidak lengkap, output yang akan muncul di konsol atau terminal atau output adalah bilangan A tik 10, bilangan B tik 3, hasil tambah tik 2, 13, hasil bagi tik 2, 3.0. Selanjutnya, konsep utama yang ditampilkan. 1. Struktur program Java. Penggunaan public class dan main method sebagai kerangka dasar. 2. Variabel dan tipe data. Penggunaan tipe data primitif atau int atau bilangan bulat dan double atau bilangan pecahan. 2. Operator aritmetika. Demonstrasi operator plus atau tambah dan garis miring atau bagi. 3. Konkatenasi string. Penggunaan operator plus untuk menggabungkan string dan nilai variabel saat mencetak. 4. Perhatikan konversi tipe atau implicit tipe casting. Program ini secara tidak sengaja menunjukkan perangkap pembagian integer saat hasilnya ditampung oleh tipe data double yang merupakan poin penting. Dalam pemrograman Java. Oke. Satu penjelasan selanjutnya, masalah pembagian integer atau the integer division baca. Ini adalah poin yang paling krusial dan sering membuat bingung pemula. Selanjutnya, kode Anda double hasil bagi sama dengan bilangan A atau bilangan B. Selanjutnya 10 string 3 dievaluasi karena kedua variabel atau bilangan A dan bilangan B bertipe int. Java melakukan pembagian bilangan bulat. Hasil sementara di memori ada 3. Nilai 3 ini kemudian secara otomatis diubah atau implicit casting menjadi 3.0 dan disimpan dalam variabel hasil bagi atau yang bertipe double. Anda kehilangan posisi desimalnya. Selanjutnya, output yang lebih rapih atau menggunakan print. Untuk output yang melibatkan variabel double atau seperti hasil bagi dan Anda ingin mengontrol berapa banyak angka di belakang koma yang tampilkan, lebih baik menggunakan sistem tick out print dalam kurung atau format print.
Jadi, kode program ini definisi fungsi atau hitung rata-rata. Sebuah fungsi bernama hitung rata-rata didefinisikan untuk menerima satu argumen nilai. Argumen ini diharapkan berupa daftar list nilai-nilai. Selanjutnya, pengecekan input. Jika daftar nilai kosong atau false, fungsi langsung memberikan rata-rata 0 dan status tidak ada nilai yang diberikan. Ini adalah penanganan error dasar. Selanjutnya, perhitungan rata-rata. Jika daftar nilai tidak kosong, rata-rata dihitung dengan menggunakan fungsi bawaan sum, menjumlahkan semua elemen dibagi dengan fungsi len atau menghitung jumlah elemen. Selanjutnya, penentuan status kelulusan. Status kelulusan ditentukan berdasarkan rata-rata. Jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, statusnya adalah lulus. Jika tidak, statusnya adalah tidak lulus. Selanjutnya, pengembalian hasil. Fungsi pengembalikan dua nilai, rata-rata tipe atau dalam kurung tipe float atau int dan status atau tipe string. Selanjutnya, contoh penggunaan fungsi data siswa. Sebuah list nilai siswa dibuat untuk menampung nilai-nilai yang akan diproses. Jadi, kode ini berhasil menyelesaikan masalah menghitung rata-rata nilai dari sekumpulan data dan mengklasifikasikan hasilnya menjadi dua kategori, lulus atau tidak lulus, dengan batas kelulusan 75. Dan terakhir akan menjelaskan beberapa bagian tentang pengenalan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. 2. Variabel adalah wadah atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan satu nilai atau data. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat berubah sama program berjalan. 3. Operator adalah simbol yang memberitahu kompiler untuk melakukan operasi matematika, logika, atau relasional tertentu dan menghasilkan hasil. Dan penjelasan singkat yang selanjutnya, yang pertama adalah array. Array adalah struktur data statis yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Yang kedua, array list. Array list adalah bagian dari Java Collections Framework dan merupakan struktur data dinamis yang mengimplementasikan antarmuka list. Ini sering dianggap sebagai versi array yang lebih fleksibel. Dan segitu saja presentasi dari Rajbi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apa yang ada di video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.